Yesus memohon bimbinglah kami dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam Alkitab. Berilah hikmat dan pemahaman yang benar bagi kami sebagai umat Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengerti pesan-pesan firman Tuhan kepada kami, untuk menjadi pembimbing, penuntut dan bantuan hidup kami ketika kami masih diberikan hidup oleh Tuhan dalam memperjuangkan kehidupan kami dalam dunia ini. Hamba-Mu yang akan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, tolonglah supaya karya Roh Kudus Tuhan pun menjadi bagian hamba-Mu ini, supaya menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita disertai dari yang berjalan ini kitab Efesus pasal 1 ayat 4 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul Kesatuan Tuhan dan Karunia dalam Perbedaan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan atas oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menundukkan segala sesuatu. Dan Ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun kepala-kepala dan pengajar-pengajar, untuk memberkati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal kepada Dia, Kristus yang adalah Kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi sampai saat ini untuk menikmati setiap karya nafas kehidupan kita dengan menunaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam kehidupan kita sebagai satu
keluarga Kristen dalam persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat Domin Widya Padua, tetapi juga dalam tugas dan panggilan hidup kita masing-masing melalui kerja usaha apapun pelayanan kita. Di minggu yang berjalan ini sebagai wali Domin kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 di bawah tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang berdekat dalam Tuhan, kalau kita melakukan suatu tanggung jawab, kita punya banyak kesamaan, tentu kita gampang untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Tetapi bila kita melakukan tanggung jawab itu dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, apalagi untuk menyatukan
Dan kalau orang andaikan sampai orang tubuh ini, satu tubuh tetapi orang punya banyak anggota, tangan, kaki, mata, dengan berbagai hal yang dapat Tuhan ciptakan sampai dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka di masing-masing organ-organ ini punya fungsi, punya tanggung jawab, dan masing-masing anggota tubuh ini tidak akan pernah terlepaskan satu dengan yang lainnya, karena satu dengan yang lainnya pasti akan saling bergabung satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mau mengingatkan maka demikianlah juga kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mereka banyak karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka harus ingat bahwa mereka hidup dalam satu tubuh Kristus, dan Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh tersebut. Sehingga dari sini kita boleh melihat supaya mereka mampu untuk saling menerima berbagai karunia yang ada. Maka Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka hidup ada dalam kerendahan hati, supaya mereka tetap memiliki kelemah lembutan, dan supaya mereka tetap sabar satu dengan yang lainnya. Bahkan saling mengasihi, saling membantu, bahkan saling memelihara kesatuan roh yang ada dalam kehidupan mereka sehingga dapat menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan umat Tuhan yang hidup pada saat itu. Bahkan pun Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang adalah satu tubuh, mereka juga adalah satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, bahkan satu Allah dan Bapa dan semua. Sehingga dengan ada banyak kata satu dari bacaan Alkitab ini mau mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya dengan benar-benar
supaya kita akan selalu menyadari bahwa semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang-orang yang mau selalu dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita selalu menyadari bahwa kehidupan kita selalu dipersatukan oleh Tuhan, karena orang ini adalah satu tubuh Kristus, walaupun dengan
Tuhan pasti menolong kita semua untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Tetapi juga memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang sampai selalu terus. Amin. Kita mendengarkan pujian. Pujian sekali khotbah akan dibawakan oleh seluruh pria Bapa Jemaat Dunia. Setelah itu akan dilanjutkan pujian dari keluarga yang sedang dalam bumi duka, keluarga Landai Makageras. Disilakan seluruh pria Bapa Jemaat Dunia